Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah alasan ikan cana itu tidak mau flaring ketika ditaruh di kios ya, atau di toko ikan hias. Nah, itu sebenarnya banyak faktor. Saya akan sebutkan beberapa faktor aja. Salah satunya itu adalah kondisi lingkungan, ini yang utama. Jadi kan kalau di toko itu kan sangat banyak sekali lalu lalang ya, entah manusia entah kendaraan ya, karena kan kalau di kios biasanya itu ada di pinggir jalan, jadi otomatis aktivitas manusia itu banyak, dan suara-suara kendaraan itu kadang sangat mengganggu, membuat ikan ini tidak flaring. Jadi kebetulan di tempat saya ini kan di pinggir jalan ya. Nah, di situ kan banyak sekali aktivitas kendaraan lalu lalang, jadi hampir tiap detik itu datang kendaraan. Jadi ini membuat kondisi ikan ini mentalnya semacam apa ya, terganggu ya. Jadi dia tidak berani untuk maksudnya tidak seagresif ketika ditaruh di habitat, di tempat yang sepi. Jadi dia jadi kayak penakut, kayak mager, apa itu mager istilahnya, deker. Nah, deker atau cuma baring seperti ini. Nah, baring-baring seperti ini, nah ini namanya deker ya. Jadi mager, malas gerak. Jadi itu salah satu faktornya. Jadi kondisi daerahnya. Kemudian yang kedua itu juga karena banyak pengunjung juga. Biasanya kalau toko yang ramai kan banyak pengunjung, mereka melihat-lihat, kemudian menggedor-gedor seperti ini kan, digedor-gedor. Nah, otomatis ikan itu kan jadi mentalnya juga ngedon. Jadi akhirnya mereka ya itu tadi cuma mager seperti ini. Jadi tidak ada daya tariknya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kurangnya interaksi dengan manusia. Jadi si pemiliknya itu kan kadang juga karena saking banyaknya ikan itu kan di toko atau di kios itu kan, mereka juga males untuk berinteraksi dengan ikan satu persatu. Beda kalau di tempat kiper atau penghobi itu kan, ikan satu itu biasanya dirawat dengan apa ya, dengan telaten ya, maksudnya dikasih obat-obatan, pakannya yang bergizi, kemudian substratnya diperhatikan. Oh, ini harus pakai substrat ini, harus pakai lampu ini. Nah, kalau ini kan cuma asal taruh aja, jadi si ikan ini juga mungkin kurang nyaman juga. Beda kalau misalnya dia terbiasa dengan perhatian manusia, nah mungkin dia lebih merasa nyaman dengan itu. Mulai berani dengan manusia kan, mulai flaring, mulai menampakkan daya tariknya. Kemudian juga takut juga kan, karena sering digedor-gedor, misalnya ada bocil datang digedor-gedor. Nah, itu kan jadi takut, akhirnya mager. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya penempatan. Jadi kalau dijual di kios itu kan, penempatannya kan juga tidak terlalu memperhatikan secara detail ya. Misalnya seperti ini kan langsung bertemu dengan ini kan, tidak diberi tutup atau disekat, ditutup lakban, ditutup biar mereka tidak saling bertemu. Nah, ini kan otomatis juga mempengaruhi psikologisnya ya. Jadi mereka kan merasa terancam sama yang ini. Jadi ini kondisinya dalam kondisi yang stres, karena wah, ini ada musuhnya. Ini juga lihat, wah, ini ada musuhnya. Akhirnya mereka merasa terancam. Beda kalau mungkin ada sekatnya ini, yang tidak saling melihat, mungkin mereka juga merasa nyaman, lebih merasa nyaman. Kemudian bisa juga kita lihat ini kondisi akuariumnya yang rak susun seperti ini. Jadi mungkin kalau yang di atas itu mereka lebih lebih nyaman, tapi kalau yang di bawah sini mereka itu lebih mudah kaget, karena mungkin ada hentakan kaki, ada suara-suara hentakan kaki, atau suara-suara, atau tahu-tahu ada badan datang di situ kan. Nah, jadi kondisi ikannya ini lebih stres. Jadi sebaiknya kalau ikan cana itu sebaiknya ditempatkan yang minimal sedada ya, biar mereka lebih mudah melihat langsung muka orang atau muka pemiliknya. Kalau misalnya ditaruh di sini
atau di sini ini agak susah, jadi biasanya dia agak stres atau kaget. Nah, contoh lagi kan kalau di kontes-kontes biasanya kan juga ikan itu kan tidak ditaruh dalam bentuk rak susun ya, biasanya dibikin berjejer seperti ini. Nah, itu untuk biar penjuriannya juga adil juga kan. Kalau dibuat pola susun seperti ini pasti yang kalah yang paling bawah ini karena mentalnya ngedon, tapi yang atas ini dia akan mentalnya naik karena kondisinya lebih nyaman. Jadi biasanya kalau di kios ikan hias itu kan juga raknya kan juga asal-asalan juga, yang penting kalau tempatnya muat, nah ikannya taruh situ, tempatnya muat ikannya taruh situ. Jadi biasanya ikannya memang mager, namun ini sifatnya hanya temporari ya, atau temporer saja, atau sementara. Nah, sementara nanti kalau misalnya kita sudah beli kemudian kita taruh di tempat yang nyaman, diperhatikan lebih detail lagi, ditaruh di tempat yang nyaman, itu pasti mentalnya akan naik. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau kita beli ikan di kios itu memang rata-rata mager. Nah, nanti lama kelamaan ketika kita taruh di rumah itu nanti sifatnya akan kembali lagi ketika dia sudah nyaman, kembali misalnya berinteraksi dengan manusia dan sebagainya. Ini juga berlaku pada ikan pada umumnya ya. Jadi ikan pada umumnya juga seperti itu. Kalau mereka sudah kondisinya tidak stres, itu mereka akan mendekat dengan manusia. Contohnya ini kan, nah dia ini mendekat dengan manusia. Namun untuk ikan besar itu memang lebih harus teliti lagi. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.